Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Price Decision, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Izati Radiah Dwi Aulia, yang kedua Sulaiman Rosid, dan yang ketiga Dinda Dwi. Subtopik pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian penetapan harga, yang kedua tujuan penetapan harga, yang ketiga strategi penetapan harga, dan yang keempat yaitu adalah model penetapan harga. Sekarang yuk kita bahas tentang pengertian penetapan harga. Kalian tahu gak sih kenapa harga memiliki peran penting dalam pemasaran? Karena harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran atau marketing mix, yang mana dia itu dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen-elemen yang lainnya malah menghasilkan beban biaya. Maka dari itu, produsen perlu menggunakan harga sebagai senjata strategis untuk bersaing secara efektif. Dan penetapan harga yang tepat akan menentukan pengusaha atau pedagang dalam mencapai kesuksesan dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama ada tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan maksimalisasi laba atau asumsi teori ekonomi klasik, dan yang kedua ada pendekatan target laba. Pada pendekatan maksimalisasi laba, menyatakan bahwa setiap perusahaan berusaha memilih harga yang bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang paling tinggi. Namun, dalam praktiknya, sulit sekali atau bahkan tidak mungkin perusahaan bisa mengetahui secara pasti tingkatan harga yang dapat memaksimalkan laba. Yang kedua, seperti yang saya katakan, ada pendekatan target laba. Pendekatan target laba adalah tingkatan laba yang sesuai atau yang diharapkan sebagai sasaran laba oleh suatu perusahaan. Ada 2 jenis target laba yang biasa dipakai. Yang pertama ada target margin, dan yang kedua ada target ROI atau Return on Investment. Dalam tujuan yang berorientasi pada laba ini, memiliki makna bahwa perusahaan tidak memperdulikan harga pesaingnya. Dan yang kedua ada tujuan yang berorientasi pada volume. Dalam tujuan ini, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar baik absolut maupun relatif. Tujuan ini biasanya dilandaskan pada strategi untuk mengalahkan atau mengatasi persaingan. Contoh dari tujuan yang berorientasi pada volume adalah perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop, pemilik bisnis pertunjukan, dan penyelenggara seminar. Dan yang ketiga ada tujuan yang berorientasi pada citra. Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga, baik harga tinggi maupun harga rendah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam tujuan ini, perusahaan berusaha untuk menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau bahkan dengan melakukan melalui jalan melayani segmen pasar khusus. Dan yang terakhir, yang keempat tadi, yang tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Dalam tujuan ini, harga didasarkan pada strategi untuk menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Sebagai contoh, pada industri-industri yang produknya terstandarisasi, bisa kita katakan minyak bumi. Dan yang terakhir, ada tujuan-tujuan lainnya. Hal ini merupakan tambahan, yaitu bertujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan berulang, atau bahkan mencegah campur tangan pemerintah.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izatir. Sekarang mari kita bahas mengenai strategi penetapan harga. Yang pertama, strategi penetapan harga produk baru yang dibagi lagi menjadi dua bagian. Poin A, penetapan harga skimming, yang mana dapat diartikan meluncurkan harga di awal dengan yang cukup tinggi, namun seiring berjalannya waktu akan dikurangi secara bertahap. Sedangkan poin B, penetapan harga penetrasi merupakan keterbalikan dari penetapan harga skimming. Harga awalnya dibilang cukup rendah atau standar yang nanti dengan tujuan agar bisa diterima oleh masyarakat pasar. Selanjutnya, nomor 2, strategi harga berdasarkan persepsi konsumen. Poin A, penetapan harga berdasarkan nilai konsumen. Kunci dari strategi ini adalah persepsi mengenai nilai dengan menyangkut keuntungan yang didapat oleh konsumen dari produk yang dijual. Seperti itu. Lalu poin B, penetapan harga berdasarkan biaya penetapan harga. Maksudnya adalah produsen menetapkan harga dengan memikirkan biaya yang mungkin dikeluarkan, seperti contohnya biaya untuk memproduksi, biaya untuk mendistribusi, lalu ada biaya untuk menjual, dan bahkan menghitung biaya resiko yang mungkin akan ditanggung oleh sang penjual. Nomor 3, yaitu strategi penetapan harga berdasarkan return of investment. Metode ini menuntut perusahaan untuk meramal kira-kira berapa sih jumlah yang akan terjual dalam 1 tahun ke depan, atau harapan rata-rata terjualnya berapa tahun di mendatang. Seperti itu. Lalu nomor 4, strategi penetapan harga promosi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendongkrak kembali jumlah penjualan yang terbilang cukup rendah sebelumnya. Dan di dalamnya ada berbagai macam cara, seperti pemberian promosi sewaktu grand opening, atau harga khusus di setiap event-event tertentu. Dan yang terakhir yaitu strategi penetapan harga diskon. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, diskon harga merupakan diskon yang diberikan dalam bentuk pengurangan nominal harga. Yang kedua, diskon kuantiti merupakan diskon yang diberikan kepada konsumen yang membeli produk dengan jumlah yang cukup banyak atau grosiran. Seperti itu. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai model penetapan harga. Sesuai yang tertera pada layar, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 1994 berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga, yakni ada faktor internal perusahaan dan yang kedua ada faktor lingkungan eksternal. Faktor internal perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan di sisi lain, faktor lingkungan eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong tadi, Harper Weinberg dan Orville C. Walker pada tahun 1982 mengajukan suatu model pengambilan keputusan secara bertahap untuk menetapkan harga dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Mengingat banyaknya faktor yang harus diperhitungkan pada saat penetapan harga, maka keduanya menyarankan perlunya suatu prosedur sistematis dalam menetapkan harga. Hal tersebut tentu akan membantu tugas manajemen. Untuk itu, mereka mengajukan suatu model proses pengambilan keputusan mengenai penetapan harga yang disarankan untuk digunakan terutama untuk pertama kalinya keputusan harga akan dilakukan. Misalnya saat pengenalan produk baru atau pada saat akan dilakukannya negosiasi kontrak suatu kerja. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosid. Sekian dari saya. Berikut hal-hal yang perlu dibahas dalam model penetapan harga. Yang pertama, pengaruh dan kendala.
Dari banyaknya cara untuk menghitung harga, ada hal yang harus tetap diperhitungkan dalam penetapan harga, yaitu faktor situasional. Faktor situasional dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis internal dan yang kedua adalah analisis eksternal. Analisis internal lebih condong pada penilaian atau identifikasi yang dimiliki setiap divisi dalam perusahaan. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki akan menjadi perbedaan dengan perusahaan bersaing. Sedangkan analisis eksternal adalah segala bentuk penilaian yang terjadi di luar perusahaan, di mana perusahaan tidak dapat mengatur atau mengendalikannya. Segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal akan mempengaruhi seluruh kinerja perusahaan dalam industri tersebut. Adapun beberapa hal yang mencakup lingkungan eksternal antara lain situasi perekonomian umum, pelanggan, dan juga pesaing. Kemudian faktor situasional yang perlu dianalisis dalam model penetapan harga antara lain 1. Strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengoptimalkan distribusi sumber daya yang dimiliki dan target pasarnya agar mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dari strategi perusahaan inilah kemudian lebih dijabarkan dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran bersifat fungsional dan memiliki jangka waktu yang relatif lebih pendek daripada strategi perusahaan. Yang kedua, karakteristik pasar sasaran. Pasar sasaran muncul akibat dari pemilihan segmentasi pasar yang disebut target marketing. Variabel-variabel yang dapat memengaruhi keputusan pembeli harus diidentifikasi agar dapat memahami pasar sasaran tersebut. Kemudian karakteristik produk. Definisi dari produk itu sendiri adalah segala macam hal yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tujuan untuk dibeli, dikonsumsi, dan untuk digunakan. Karakteristik suatu produk dapat dilihat dari barangnya itu sendiri. Merek, kemasan, pelayanan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian adalah karakteristik kompetitor. Menurut Porter tahun 1985, terdapat 4 kekuatan inti yang mempengaruhi persaingan dalam industri, yaitu jumlah perusahaan dalam industri, ukuran relatif setiap anggota dalam industri, diferensiasi produk, dan yang terakhir kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Kemudian faktor situasional yang terakhir adalah pengaruh eksternal atau lingkungan. Pengaruh eksternal ini berupa perubahan kebijakan pemerintah, siklus bisnis, perubahan kebijakan bank sentral, terjadinya inflasi atau deflasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah langkah-langkah penetapan harga. Penetapan harga dalam suatu perusahaan seringkali menjadi sebuah permasalahan tersendiri, karena penetapan harga pada dasarnya bukan merupakan wewenang mutlak pihak internal perusahaan atau seorang pengusaha saja. Penetapan harga dapat berpengaruh pada besarnya pendapatan dari suatu produk yang akan dipasarkan. Untuk menetapkan harga, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Tujuan setiap perusahaan dalam menetapkan harga sangat beragam, tergantung target dan tujuan pemasaran perusahaan tersebut. Motifnya dapat berupa agar perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal, perusahaan memenangi persaingan dengan kompetitor, memperluas pangsa pasar, meningkatkan volume penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperkirakan permintaan. Perusahaan harus memahami jenis pasar dan sifat permintaan yang sedang dihadapi. Apakah condong ke sistem pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna? Apabila harga terlampau tinggi, maka jumlah permintaan akan mengalami penurunan yang drastis. Namun terdapat kondisi ketika harga suatu barang terus naik, namun permintaannya tidak mengalami penurunan dan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat terjadi pada beberapa barang, seperti perhiasan, mobil mewah, dan produk yang dianggap mempunyai prestis ketika seseorang memilikinya. Yang ketiga, menghitung biaya dan hubungannya dengan jumlah penjualan. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal suatu barang yang harus ditetapkan sebagai tolok ukur agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Terdapat beberapa jenis biaya yang digunakan di perusahaan.
Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah-ubah untuk jangka pendek yang tidak ikut terpengaruh oleh fluktuasi volume produksi. Contoh dari biaya tetap ini adalah biaya sewa, biaya pajak bumi dan bangunan, dan biaya asuransi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu jenis biaya yang mempunyai hubungan tegak lurus dengan volume produksi. Artinya, biaya tersebut akan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan jumlah barang yang diproduksi. Begitupun sebaliknya. Contoh dari biaya variabel ini yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Yang ketiga, biaya total atau total cost, merupakan gabungan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata dihitung dengan cara membagi biaya total dengan jumlah produksi yang akan memunculkan biaya per unit. Yang keempat, menganalisis harga dan biaya kompetitor. Agar dapat bersaing dalam pasar yang dituju, manajer harus mengetahui perhitungan yang matang tentang harga dan biaya yang dikeluarkan oleh kompetitor. Sebagai contoh, apabila menetapkan harga di bawah produk yang ada di pasaran, maka manajer harus memastikan bahwa biaya produk tersebut memang lebih rendah dari kompetitornya. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Ada 4 jenis metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga markup. Penetapan harga markup adalah metode yang dilakukan dengan cara membeli barang, menambah harganya dengan biaya operasional dan presentase keuntungan, kemudian menjualnya kembali. Metode ini biasanya dipakai oleh pedagang. Yang kedua, penetapan harga nilai. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penawaran kepada pelanggan produk yang terjangkau, namun memiliki kualitas yang tinggi untuk tingkat harga tersebut. Yang ketiga, penetapan harga going rate. Metode ini dilakukan dengan cara mengikuti harga dari kompetitor. Mengikuti dalam hal ini tidaklah harus sama, bisa lebih tinggi sedikit ataupun lebih murah. Yang keempat, penetapan harga jenis lelang. Penetapan harga dengan cara ini salah satunya bertujuan untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penyesuaian struktur harga dengan kondisi pasar. Setelah tingkat harga telah ditetapkan melalui pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hal yang perlu dilakukan adalah membuat struktur harga yang bervariasi. Maksudnya adalah kita menyediakan harga yang fleksibel, sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan segmen pasar, wilayah pemasaran, dan sebagainya. Namun tetap, penyesuaian harga tersebut harus sesuai dengan data-data yang valid agar tidak terjadi diskriminasi harga. Pembahasan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Harga merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam pemasaran. Penetapan harga yang tepat dan diimbangi dengan kualitas produk yang tepat pula akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Jika sebuah produk mempunyai harga yang terlalu tinggi, maka produk tersebut tidak akan atau sulit terjangkau oleh sasaran yang dituju. Dengan demikian, manajer pemasaran harus mampu menempatkan produk yang telah dibuat pada segmen pasar dan dengan harga yang tepat. Penerapan metode penetapan harga yang tepat menjadi kunci kesuksesan suatu produk dalam bersaing di pasaran. Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang beragam pada saat melakukan penetapan harga suatu produknya. Motif atau tujuan tersebut dapat disimpulkan berupa tujuan yang berorientasi pada keuntungan, volume penjualan, citra atau image produk, untuk stabilitas harga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dipilih, perusahaan atau seorang pengusaha harus membuat strategi yang tepat. Strategi yang dapat dijalankan yaitu strategi penetapan harga untuk produk baru, strategi yang berkaitan dengan penilaian oleh pelanggan, strategi berdasarkan prinsip return of investment, strategi harga promosi, dan penerapan metode diskon. Penetapan harga juga harus mempertimbangkan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal antara lain tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan juga organisasi. Faktor internal ini biasanya lebih mudah dikendalikan oleh perusahaan, namun lain halnya dengan faktor eksternal yang lebih sulit untuk ditangani. Faktor eksternal ini meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang harus diperhitungkan pula adalah faktor fungsional dan situasional. Ada dua faktor fungsional, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal menekankan pada penilaian pada setiap divisi yang ada dalam perusahaan. Analisis eksternal merupakan segala penilaian yang terjadi di luar perusahaan. Selanjutnya, faktor situasional yang perlu dianalisis adalah strategi perusahaan dan strategi pemasaran, karakter pasar sasaran, karakteristik produk, karakteristik pesaing, dan juga pengaruh lingkungan luar. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan penetapan harga. Ada beberapa langkah untuk menetapkan harga pada suatu produk, yaitu menentukan tujuan penetapan pasar, mengestimasi permintaan, menghitung biaya dan hubungannya dengan jumlah penjualan, menganalisis harga dari kompetitor, memilih metode penetapan harga, dan melakukan penyesuaian harga dengan kondisi pasar. Price decision atau dalam pembahasan ini disebut sebagai penetapan harga haruslah diperhitungkan dengan cermat, karena hal ini berkaitan dengan seberapa besar atau seberapa banyak keuntungan penjualan dari produk dan akan berhubungan langsung dengan kesehatan keuangan perusahaan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai price decision dari kelompok 4. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.